Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dan rekan-rekan sekalian. Kali ini kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Farhan Salim, dan rekan saya, Doni Kada Pradipta, Gusni Yulianti, Azharin Husin Nasution, dan juga Doni Julkiman Sianipar. Di sini kami akan menjelaskan terkait karya ilmiah kami di mana berjudul Analisis Tingkat Kebisingan dan Pencahayaan di Area Kerja Pengelasan terhadap Kenyamanan dan Produktivitas. Di sini kami memiliki beberapa poin, ini mana kami akan menyampaikan terkait pendahuluan latar belakang, serta metodologi yang akan kami gunakan. Nah, kita akan ke bagian latar belakang yaitu pendahuluan, yang dimana itu akan dijelaskan oleh rekan saya Azari. Pada Azari, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharuddin Nasution dengan NIM 02. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Oke. Berdasarkan observasi, terdapat kesenjangan yang signifikan antara standar ideal K3, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018, dengan kondisi aktual di lokasi pengelasan. Kebisingan diduga melebihi batas 85 dBA dengan penggunaan APD yang tidak konsisten. Sementara pencahayaan tidak merata dan intensitasnya di bawah standar minimal 300 sampai 750 lux. Hal ini menimbulkan keluhan kesehatan seperti kelelahan mata dan sakit kepala, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk mengatasi 5 kesenjangan utama, yaitu regulasi, pengukuran, pemahaman, manajemen, dan intervensi, diperlukan langkah konkret seperti pengukuran komprehensif, analisis dampak, pemetaan zona risiko, dan perancangan sistem monitoring yang berkelanjutan. Oke, next. Oke, di 1.2 di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitiannya adalah eh, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kebisingan serta intensitas percayaan aktual di seluruh area kerja pengelasan, menggunakan instrumen yang terkalibrasi sesuai standar sehingga dapat diperoleh data objektif mengenai sebaran intensitas pada berbagai titik dan waktu pengukuran. Oke. Data hasil pengukuran akan dibandingkan dengan nilai ambang batas dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pekerja melalui survei dan wawancara untuk mengeksplorasi persepsi mereka terhadap kondisi lingkungan kerja, keluhan kesehatan yang dialami, serta mengkaji hubungan antara kondisi lingkungan kerja dengan tingkat produktivitas diukur melalui berbagai indikator seperti output kerja, tingkat kesalahan, waktu penyelesaian pekerjaan, dan tingkat absensi. Kemudian kita akan mengkaji pengaruh terhadap produktivitas. Kita harus meneliti untuk memetakan zona-zona risiko di area kerja pengelasan berdasarkan tingkat kebisingan dan pencahayaan yang terukur, sehingga menghasilkan visualisasi yang jelas mengenai area yang memerlukan prioritas perbaikan dan membantu manajemen dalam merumuskan rekomendasi perbaikan yang aplikatif dan berbasis data. Mencakup aspek teknis seperti modifikasi sistem percayaan, instalasi peredam kebisingan, atau perubahan tata letak peralatan, serta aspek manajerial seperti pengaturan jadwal kerja, program konservasi pendengaran, dan penyediaan alat pelindung diri yang memadai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di tujuan penelitian. Kemudian 1.3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 1.3 Batasan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara spesifik di area pengelasan Lab W2 Politeknik Negeri Batam, khususnya terbatas pada pengukuran kebisingan serta intensitas pencahayaan di titik-titik utama. Variabel dependen yang diamati adalah kenyamanan dan
produktivitas kerja yang diukur melalui wawancara dan observasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap standar yang berlaku untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan. 1.4 Landasan teori. Faktor utama, faktor yang mempengaruhi kualitas kerja. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Poin ketiga, kebisingan. Poin keempat, pencahayaan. Lanjut. Dasar regulasi K3. Itu poin pertama, Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang kedua ada NAB kebisingan 85 dBA 8 jam. Yang ketiga adalah pencahayaan kerja presisi kurang lebih dari 500 lux. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Doni. Kepada Doni dipersilakan. Kebisingan. Konsep kebisingan merupakan paparan terhadap suara-suara yang tidak diinginkan yang bersifat subjektif. Kebisingan umumnya dapat memberikan dampak buruk terhadap beberapa pekerja. Kebisingan ini perlu dikendalikan dan tempat-tempat kerja haruslah dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa para pekerja tidak terdapat pada kebisingan yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan kebisingan pada ruangan yaitu adalah ruangannya yang tertutup sehingga mengakibatkan suara-suara pada mesin kerja seperti gerinda, mesin las dan cutting tidak keluar dari ruangan yang tertutup. Oke, selanjutnya next. Konsep pencahayaan. Salah satu dari faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan pada seorang operator yaitu adalah intensitas pada cahaya. Pencahayaan merupakan salah satu pencahayaan merupakan sejumlah penyinaran pada Pencahayaan merupakan sejumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Fungsi dari pencahayaan di area kerja antara lain memberikan pencahayaan kepada benda-benda yang menjadi objek operator tersebut seperti mesin atau peralatan. Jadi apabila cahaya pada suatu ruang kerja tidak memenuhi kualitas atau standar, maka ada beberapa faktor yang terjadi pada operator, seperti contohnya tidak melihatnya barang-barang yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata karena gelapnya suatu ruangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gus Niar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur terhadap 3 responden yang sedang praktik di workshop W2, Politeknik Negeri Batam. Wawancara mencakup 3 aspek utama, yaitu kebisingan, pencahayaan, dan produktivitas. Profil responden baik responden 1, 2, dan 3 merupakan mahasiswa praktikan di workshop W2. Next. Hasil kebisingan. Nah, hasil kebisingan ini saya akan pecah menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu temuan utama. Temuan utama yaitu tingkat kebisingan sangat tinggi di seluruh area workshop W2. Konsensusnya yaitu 3/3, di mana itu 100%. Semua responden baik 1, 2, 3 setuju akan tingkat kebisingan yang tinggi. Dampak utamanya yaitu gangguan komunikasi, penurunan konsentrasi, resiko kesehatan pendengaran, dan APD yang minim. Lanjut yaitu perbandingan responden. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama yaitu persepsi kebisingan.
Responden 1 menganggap wajar atau menormalisasikan. Responden 2 kritis, yaitu dengan mendeskripsikan secara detail. Responden 3 menekankan dampak pada mahasiswa dan minim APD. Selanjutnya yaitu gangguan komunikasi. Responden 1 yaitu adaptasi dengan bahasa isyarat. Responden 2 harus berteriak, di mana itu sangat melelahkan. Responden 3 menghambat koordinasi tim. Berikutnya ada dampak konsentrasi. Responden 1 sudah terbiasa dengan tingkat kebisingan. Responden 2 sangat merasa itu sangat mengganggu, terutama pekerjaan presisi. Responden 3 merasa berdampak pada hasil akhir atau misinformasi. Yang terakhir yaitu ada saran perbaikan dari responden. Responden 1 menyarankan bahwa adanya boot kedap suara. Responden 2 menyarankan isolasi atau ruang terpisah mesin. Sedangkan responden 3 menyarankan maintenance rutin pada mesin. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pencahayaan. Sama seperti hasil pada kebisingan, di sini saya akan mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu temuan utama. Temuan utama yaitu pencahayaan tidak memadai atau tidak merata. Konsensusnya yaitu 2/3 atau 67%, di mana ada 1 responden yang tidak setuju. Nanti akan kita bahas. Berikutnya ada dampak utama, yaitu penurunan kualitas 20-30%. Selanjutnya kesulitan melihat detail, resiko defek terlewat, dan resiko kecelakaan kerja. Berikutnya ada perbandingan responden. Nah, di sini ada salah satu responden yang tidak setuju, di mana responden 1 itu merasa persepsi pencahayaannya itu sangat minim. Yang responden 2 kurang terang karena ada banyaknya bayangan. Nah, responden 3 merasa cukup terang karena di setiap booth ada lampu. Saran perbaikan dari responden 1 yaitu sistem pencahayaan tambahan untuk area tertutup. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farhan. Baik, terima kasih Gusniar. Baik, di sini semua rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan terkait dampak terhadap produktivitas dan kenyamanan. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa kami memiliki beberapa responden yang sebelumnya dijelaskan oleh Gusniar terkait hasil kebisingan dan juga pencahayaan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah Gusniar jelaskan sebelumnya, penambahan dari saya. Terkait kebisingan, itu ada beberapa tabel ringkasan yang mempengaruhi produktivitas. Di sini saya memiliki beberapa poin, yaitu aspek, temuan utama, konsensus, serta dampak utamanya. Nah, pada hasil kebisingan, untuk aspek dalam produktivitas itu, temuan utama itu kondisi lingkungan menurunkan produktivitas secara signifikan. Yang dimana tingkat kebisingan itu sangat mempengaruhi progres kerja. Juga dampak utama itu kelelahan fisik dan mental, tingkat kesalahan tinggi. Juga target produksi ini terhambat. Nah, untuk dampak dari produktivitas terhadap pencahayaan sendiri, itu tuh kami memiliki beberapa responden yang dimana tadi dijelaskan oleh Gusniar terkait metodologi kami yaitu kualitatif. Nah, di sini kami memiliki beberapa variabel yang dimana ada pertama dampak produktivitas, kedua ada kelelahan, juga ketiga ada estimasi kesalahan. Nah, dari 3 poin tersebut yang saya jelaskan tadi, kami memiliki 3 respon yang dimana di situ tuh ada respon 1, respon 2, respon 3, dan ketiga respon tersebut adalah mahasiswa yang sudah melakukan proses di workshop kami, yaitu workshop 2. Untuk 3 poin tadi yang dampak produktivitas, kelelahan, serta estimasi kesalahan, pada respons pertama, dampak produktivitasnya penurunan kualitas kerja, juga saya langsung menjelaskan terkait respon dari respon 1 sampai respon 3 ya, untuk 1 poinnya. Jadi untuk poin pertama yaitu dampak produktivitas, dan itu dari respon 1 atau respon 3, mereka memiliki poin-poin sendiri di mana untuk poin pertama, adanya penurunan kualitas kerja. Untuk poin kedua, efisiensi turun sekitar 20 hingga 30% di area gelap. Juga yang ketiga, memperlambat dan menurunkan kualitas. Saya ingatkan kembali, ini merupakan poin terkait hasil pencahayaan. Nah, yang kedua itu kelelahan. Untuk kelelahan sendiri, dari respon mahasiswa kami, untuk yang pertama yaitu sesak napas atau APD tidak pas. Yang kedua, kelelahan mental dan sensorik, sedangkan yang ketiga kepanasan, pegal, dan dehidrasi.
Nah, yang keempat, estimasi kesalahan. Yang dimana untuk poin pertama, itu terdapat 80% jika tidak diperhatikan. Yang kedua, lebih sering di akhir shift. Dan yang ketiga, sangat besar dampaknya. Nah, terlepas dari poin yang sudah disebutkan oleh gue sendiri tadi, kalau kita kembali ke poin saya di mana dampak terhadap produktivitas dan kenyamanan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait faktor penghambat produktivitas. Nah, kalau kita mengacu pada PowerPoint yang kami tampilkan sekarang, yaitu pertama ada kelelahan mata serta mental, kesalahan kerja dan meningkat, reward atau waktu kerja bertambah, dan target produksi sulit sulit tercapai. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang juga mempengaruhi dari 4 poin tersebut, yang dimana ada beberapa kategori, yaitu pertama kategori teknis, kedua kategori operasional, ketiga kategori logistik maupun kategori lingkungan. Yang dimana tiap-tiap kategori tersebut memiliki responnya sendiri ya dari mahasiswa kami, juga memiliki beberapa faktor serta dampak. Yang dimana kalau untuk teknis sendiri, faktornya itu mesin kurang maintenance, serta dampaknya parameter tidak stabil atau ada yang gagal produksi. Untuk operasional sendiri, faktornya itu setup time dan reworknya itu berbulan-bulan. Nah, untuk dampaknya itu sendiri, waktunya itu terbuang, yang dimana tidak sesuai dengan planningnya, dan targetnya tidak konsisten. Nah, berikutnya untuk poin logistik serta lingkungan, itu juga memiliki responnya sendiri, yang dimana untuk faktornya itu ada keterlambatan material untuk logistik, dan dampaknya itu pekerjaan terhambat. Ya pasti semuanya tahu bahwa ketika kita tidak tersedia material, pekerjaan kita tidak ada progres sama sekali. Dan untuk lingkungan, itu terdapat pencahayaannya buruk dan kebisingannya tinggi. Yang sudah di-share oleh Gusnya tadi, baik itu dari hasil kebisingan ataupun hasil pencahayaan. Dan dampak utamanya efisiensi turun sekitar 20 hingga 30%. Jadi kesimpulan singkat dari saya, dari responden kami, 100% responden itu mengonfirmasi bahwa kebisingan tinggi itu sangat mengganggu komunikasi dan produktivitas. Dan sekitar 67% responden kami itu menilai bahwa pencahayaan tidak memadai, yang dimana itu mempengaruhi progres pekerjaan, serta 100% responden melaporkan bahwa dampak negatif terhadap kualitas dan kecepatan kerja kami, itu estimasi penurunan produktivitas kami juga hingga 20 sampai 30%, sama yang sebelum saya jelasin tadi di area kondisi di area pekerjaan kami. Dan sesuai dengan apa yang ada pada tabel tersebut, bahwa dampak-dampak ini memiliki beberapa solusi, di mana kalau misalnya kita mengacu pada dampak yang kelelahan, kesalahan kerja, ataupun reward serta target produksi sulit tercapai, di sini saya akan menjelaskan terkait rekomendasi dari kami yang sudah kami rumuskan bersama-sama, yang di mana kami memiliki 4 poin, yaitu isolasi sumber kebisingan, yang di mana harus diperhatikan dari yang Gus Nir jelaskan tadi. Kedua, adanya penataan atau penambahan lampu untuk mengatasi pencahayaan. Ketiga, ada penyediaan APD yang memadai supaya pekerja itu dapat terjamin keselamatannya. Dan yang keempat adalah monitoring dan pelatihan K3. Yang dimana dari ketiga poin di atas, itu tuh jantungnya ada poin keempat. Jadi kalau misalnya dari poin keempat itu tidak diperhatikan, maka poin ketiga ini susah untuk dilaksanakan. Terakhir, kesimpulan dari kami, baik itu dari metode yang sudah dijelaskan ataupun isi dari latar belakang kami. Nah, kesimpulan dari kami itu ada lingkungan kerja belum memenuhi standar dari hasil-hasil responden tersebut. Juga kebisingan serta pencahayaan itu sangat berpengaruh dan pengaruh itu signifikan terhadap proses pengerjaan kami. Dan yang ketiga adalah perbaikan ketiga bersifat mendesak. Ini mana diharapkan setiap melakukan proses publikasi ataupun pengelasan, diharapkan kita tetap ada briefing yang dimana itu untuk mewajibkan mengingat K3 supaya menjamin keselamatan kerja setiap mahasiswa, baik itu yang di workshop ataupun pada aktual industrinya. Sekian dari kami, rekan-rekan sekalian, itu saja yang kami sampaikan terkait dari karya ilmiah kami buat, yang kami susun, dan juga metodologi yang kami gunakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.